malam hari ini kita akan mempelajari untuk mengenal nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi' agar kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui asma'nya, nama-namanya. Ad-Dar dan An-Nafi' adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-91 dan ke-92. Ad-Darru artinya yang maha memberi mudarat, dan An-Nafi' artinya yang maha memberi manfaat. Dialah yang maha memberi mudarat, dia pula yang maha memberi manfaat. Maksudnya, dialah Tuhan yang terbit daripadanya, baik itu yang jahat maupun yang baik. Artinya hakikatnya itu semuanya datang darinya, baik berupa kejahatan bentuknya ataupun kebaikan, sesuatu yang buruk ataupun yang baik, manfaat dan mudarat. Maka seluruhnya pada hakikatnya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait juga dengan rukun iman ke-6 kita, al-iman biqada'illahi wa qadarih, beriman dengan ketetapan dan takdir Allah, khairuhu wa syarruhu min Allah, baik atau buruk hakikatnya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Ad-Dar yang memberi kemudaratan, dan An-Nafi' yang memberikan manfaat. Ada kalanya dia memberikan itu dengan perantaraan malaikat atau manusia atau jin atau binatang atau makhluk yang lain atau benda-benda yang lain. Dan ada kalanya dengan tanpa perantara, ataupun perantaranya tidak dapat dilihat. Jangan kita menyangka atau jangan engkau menyangka bahwa racun itu membunuh dengan sendirinya, atau makanan itu mengenyangi dan memberi manfaat dengan dirinya sendiri, atau ada sesuatu daripada makhluk yang mampu atas kebaikan dan kejahatan, manfaat dan mudarat. Bahkan seluruh yang demikian itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi racun yang membunuh bukan racun yang membunuh. Makanan yang secara sebab mengenyangkan padahal bukan makanan yang mengenyangkan, tetapi yang memberi mudarat dan yang memberi manfaat pada hakikatnya adalah Allah dan An-Nafi', yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Karena itu di dalam ilmu tauhid kita wajib mengiktikadkan bahwa tidak ada yang memberi bekas, tidak ada yang menyebabkan, tidak ada yang memberi akibat sesungguhnya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisau yang melukakan padahal tidak sama sekali bukan karena pisau, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menjadikannya dapat melukakan. Nah, itu kita telah pelajari dalam ilmu tauhid bahwa la tataharraku dzarratun illa bi'idznillah, tidak bergerak satu butir debu pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberi bekas, tidak ada yang memperbuat, tidak ada yang terjadi, melainkan semuanya adalah atas iradah dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang seluruh yang dimiliki itu semua ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kata lain, bahwa sesuatu yang telah diatur oleh Allah itu tidak bisa berbuat melebihi
apa yang sudah diatur oleh Allah, baik manfaat atau mudarat. Kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Itu dalam surat Allahu subhanahu wa ta'ala Al-Qamar ya. Setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudaratan, kesusahan, penderitaan, kebicikan, hendaknya kita jangan hanya memandang bahwa itu suatu kemudaratan, tetapi hendaknya kita pandang apa sebabnya kemudaratan itu datang pada diri kita. Kemudian kita pikirkan langkah apa yang kita lakukan setelah ditimpa kemudaratan. Baik kemudaratan itu penderitaan atau penderitaan itu menimpa, baik kemudaratan atau penderitaan itu menimpa secara perorangan ataupun secara umum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan kepada engkau kemudaratan, tidak ada yang dapat melapangkan kecuali Dia. Tidak ada yang menyingkapkan, mengangkatkan kemudaratan tersebut kecuali hanya Dia. Dan jika Dia, Allah, memberikan kepada engkau kebaikan, maka bahwa ala kulli syai'in qadir, Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau sudah Allah timpakan kepada seseorang mudarat, tidak ada yang dapat mengangkatkannya melainkan hanya Allah jua. Demikian pula jika Allah memberikan kebaikan, maka Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam pembacaan wirid salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang memberi. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali penderitaan atau musibah yang ditimpakan oleh Allah, maka yang bisa melapangkan atau menghilangkannya hanyalah Allah sendiri. Nah, karena itu kita diajarkan untuk betul-betul berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kenapa Allah berikan, apakah berbentuk cobaan yang enak ataupun cobaan yang tidak enak? Di situ nanti kita akan berdoa ketika cobaan tidak enak, ya Allah, angkatkanlah ujianku ini. Sewaktu ujiannya enak, kita berdoa, ya Allah, tambahkanlah nikmatmu ini. Pada hakikatnya Allah lah yang memberikan, Allah lah yang mengangkatkan. Nah, jadi Allah berikan kepada kita itu semuanya ada hikmah. Nah, misalnya ketika kita sehat, kita lupa dengan Allah, disakitkan Allah kita, baru kita bermohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah aku. Menjadi ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Dia juga yang mendatangkan musibah, Dia juga yang mengangkatkan musibah, Dia yang memberikan sakit, Dia juga yang menyembuhkan. Itu sebenarnya untuk mengingatkan kita dan benar-benar mengenalkan zatnya kepada kita bahwa Dialah Al-Dhar dan An-Nafi'. Makanya kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, aku kagum melihat dan menyaksikan bagaimana zat Allah yang Maha Kuasa itu dengan segala kebijakannya setiap saat mengenalkan dirinya kepada makhluknya. Nah, karena
karena itu di segala peristiwa, segala keadaan, segala kejadian, segala yang kita lihat, segala yang kita dengar, sesungguhnya sedang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita memandangnya dengan mata hati kita. Karena tidaklah kita memandang, melainkan kita memandang kebesaran Allah, memandang hasil ciptaan Allah, memandang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dalam istilah ilmu tauhid dengan tauhidul af'al, bahwa ini sebenarnya adalah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun lagi-lagi kita diajarkan adab dalam Al-Quran, jika baik dari Allah, jika buruk dari diri kita sendiri, supaya kita muhasabah dan memperbaiki diri kita. Dan disitulah penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata guru kita Syekh Muhammad Bakhit, yang perlu kita cari setelah mudaratan itu datang adalah mencari penyebab mengapa Allah mengirim kemudaratan itu. La fa'tabiru ya ulil albab, supaya kita berpikir, supaya kita merenung kenapa terjadi, kenapa mudarat itu ditimpakan. Contoh bala yang diturunkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Takutlah kamu akan ujian atau fitnah yang tidak akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalimnya saja, yang tak ada zalim pun kena juga. Atuhlabul qaryatu wa fiha as-salihun. Apakah suatu negeri atau satu daerah atau satu kota atau satu kampung dimusnahkan ya Rasulullah, padahal di dalamnya ada orang-orang saleh? Maka Nabi menjawab, karena tidak dapat terbendung kemaksiatan. Akhirnya semuanya ditimpakan oleh Allah, termasuk kena getahnya juga, walaupun ada orang yang saleh di dalamnya. Kita perlu merenungkan bahwa Allah mengirimkan kemudaratan dan penderitaan ini kepada kita karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah tahu, andaikan Allah berikan kita kesenangan, barangkali kita akan menjadi orang yang sesat dari jalan Allah. Saat diberikan kesempitan, di situ kita husnuzan kepada Allah. Untuk saat ini, inilah yang terbaik diberikan Allah untukku. Aku ikhlas, aku terima dengan terus berikhtiar dan berupaya. Barangkali ini menjadi hal yang baik bagi aku. Andai Allah beri kesenangan bagiku saat ini, mungkin aku tidak dapat menjalankannya dengan jalan yang diridhai Allah. Sebab model-model kita ini lain-lain. Ada yang dapat senang sedikit langsung lupa. Jangankan dengan Allah, yang paling tinggi dengan bini pun lupa, atau dengan kawan pun lupa. Waktu sama-sama menderita bukan main perjuangan, tapi pas dia dapat enak tinggal kawan. Nah ini. Jadi saat senang mungkin lupa, akhirnya disempitkan Allah. Barulah, ya Allah tolonglah aku, banyaknya utang aku, kemana lagi aku nak nyari jalan keluarnya. Baru nyebut minta tolong dengan Allah. Atau saat itulah yang terbaik, ketika disusahkan oleh Allah, dia tidak ada macam-macam. Dia di masjid, dia banyak berzikir, dia ngaji Quran. Badannya tak ada sehat, sakit, banyak di rumah. Sempat sakit, tak tahu lagi kemana dia. Sempat sehat, asal sehat dikit sudah hilang kemana-mana. Akhirnya yang paling bagus jangan sehatnya,
agak sehat dikit jadi atau di tengah-tengah, kadang sehat kadang sakit, supaya dapat mengatur waktu lebih baik, supaya dapat zikir, dapat ngaji. Sama dengan kita berduit di akhir tahun misalnya, sengaja Allah buat duit kita pas-pasan sehingga tak jadi nak liburan, supaya jangan tinggal ngaji di Nurdin, kata Allah ya. Sebab kalau dah kasih duit banyaknya, lupa nanti ngaji tinggal, semua tinggal. Jadi ada hikmahnya. Jadi kita wajib husnuzon kepada Allah, bahwa ketika Allah memberi aku kesenangan, andaikan Allah beri aku kesenangan, barangkali aku menjadi orang yang jauh dari Allah, lupa dari Allah. Karena itu yang sekarang inilah yang kita syukuri. Demikian pula yang sedang diberikan Allah kelebihan, bersyukur. Kalau Allah berikan kesusahan, mungkin aku tidak sanggup. Dengan kelapangan inilah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, aku dekat dengan Allah. Cuma kebanyakan kita, termasuk dalam kitab Hikam disebutkan, rata-rata orang lebih terlupa jika dapat kesenangan daripada dapat kesempitan. Saat sempit baru dia ingat dengan Allah. Saat senang, itu bisa lupa dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disenangkan Allah, tapi ingat selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Timbulnya, tampaknya kerusakan baik di darat maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, nanti mereka merasakan sebagian akibat apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah. Jadi kadang cobaan ini diturunkan Allah supaya kita balik dengan Allah. Cuma kita dah bengak dicoba Allah, malah tak ada balik-balik dengan Allah. Bahkan putus asa. Na'udzubillah. Wala tayasu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah senantiasa mengembalikan kita kepadanya. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahil masir. Setiap saat kita kembalikan kepada Allah, dan akhir kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah mengirim penderitaan, tentu ada sebabnya. Allah ini maha bijaksana. Sebagai ketentuannya pun dikaitkan dengan secara akal dan adat kita, yang disebut dengan hukum adat ataupun dengan sebab akibat. Namun kita kembalikan penderitaannya namun hakikatnya tentunya kita kembalikan kepada Allah. Namun ini wajib kita renungkan, kalau kita dapat penderitaan sebenarnya gara-garanya ada sebabnya. Demikian juga kalau Allah memberikan kepada kita kesenangan dan kebahagiaan, tentu ada sebab-sebab yang mengandung yang demikian itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di antara penegasannya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Andaikan penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah, niscaya kami bukakan ke atas mereka berkat-berkat dari langit dan bumi. Kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi tidak semuanya beriman, tidak semuanya bertakwa. Bahkan kebanyakan manusia ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengirimkan manfaat atau berkat kepada kita, sebabnya karena kita beriman dan bertakwa. Salah satu penyebab kenapa Allah berikan
keberkahan kepada kita karena keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang nama berkah ini bukan diukur dengan materi. Misalnya ada orang, mohon maaf, punya anak kayu-kayu semua anaknya, langsung kita menilai berkatnya hidup orang tuh, anaknya kayu-kayu semua. Padahal pengertian berkah itu, keberkahan itu maknanya kelapangan, kedamaian, ketenangan. Termasuklah ketika mereka itu menjadikannya taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang nama berkah. Jadi jangan mengukurnya nengok nanti ada kiai atau ustaz susah hidupnya, anaknya pun susah-susah, tidak ada berkat keluarga. Itu bukan ukurannya. Tapi artinya keberkahan itu adalah jaminan Allah yang memberikan ketenangan, kecukupan, kebahagiaan, keamanan, dan bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Az-ziyadah, karena makna barakah itu maknanya az-ziyadah. Tentunya dalam konteks menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk atau model negeri yang Allah berikan berkah misalnya, itu ada 10 syaratnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kalau sudah ada negeri yang ada memenuhi 10 syarat ini, itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu, di dalamnya lengkap ilmunya para ulama, dimanfaatkan ilmunya para ulama dalam negeri tersebut. Yang kedua, adilnya pengusaha, adilnya penguasa atau orang yang bekerja. Pemerintahnya adil, yang bekerja pejabatnya pun adil. Yang ketiga, amanahnya para pemegang ekonomi. Yang keempat, jujurnya para pegawai. Yang kelima, terhormatnya para wanita. Yang keenam, pemurahnya, dermawannya orang-orang kaya. Yang ketujuh, qanaahnya, sabarnya, tetap syukur, merasa cukup orang-orang fakirnya. Yang kedelapan, baktinya anak kepada orang tuanya. Yang kesembilan, tampak syiar-syiar agama Islam dengan mudah dan dengan baik menyebar di negeri tersebut. Yang kesepuluh, berlakunya, berjalannya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah 10 ini ada dalam suatu negeri, maka negeri itu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulamanya berilmu, memberikan nasihat, dimanfaatkan. Penguasanya, pemerintahnya adil. Ahli ekonominya amanah, pegawainya jujur, wanitanya terhormat, orang kayanya dermawan-dermawan. Kalau sudah sebaliknya, ulamanya tidak memberikan ilmu yang bermanfaat ataupun tidak dapat menyampaikan kebenaran, penguasanya tidak adil, pelaku ekonomi curang, pegawainya tidak ada keruanan, tidak ada yang jujur, wanitanya tidak terhormat, hancur ya. Ini termasuk juga pemurahnya orang-orang kaya. Kalau sudah dalam negeri itu tidak ada seimbang. Ada orang alim, orang kaya pelit semua. Akibatnya orang alim bergerak dewek, cari duit dewek, berdakwah dewek, semua dewek. Padahal tujuan membantu agama Allah, tidak seimbang. Ataupun hanya penguasanya saja yang adil, ulama suku semua, penjilat semua misalnya. Ahli ekonominya curang, tidak ada jalan juga dia. Berarti mesti harus baik semua, harus seimbang. Termasuklah orang-orang fakirnya, qanaah, mendoakan. Yang terjadi ini yang takutnya penguasa tidak adil, ulamanya tidak menyampaikan amanah atau nasihat, orang kayanya pelit-pelit,
orang-orang fakirnya mendoakan bala, minta turunkan bala, atur ini. Itu yang na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Termasuklah salah satu ciri negara yang diberikan keberkahan selagi amar ma'ruf dan nahi munkar itu ditegakkan. Nah, itu 10 syarat atau bentuk model negeri yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dengan nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi', ia takut kepada Allah karena Allah mampu mendatangkan kemudaratan kepadanya, dan ia berharap kepada Allah karena nama Allah An-Nafi' agar apa-apa yang diberikan Allah membawa manfaat dunia dan akhirat. Jadi dengan nama Allah Ad-Dar, takut kita kepada Allah, dan dengan nama Allah An-Nafi', kita betul-betul mengharapkan diberikan Allah apa saja yang membawa manfaat bagi dunia dan akhirat kita. Dan orang yang beriman dengan nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi' ini, ia hanya bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan, tidak menggantungkan harapannya kepada siapapun, hanya menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Eloklah kita sudah betul-betul menjadikan tempat bergantung kita hanya Allah. Kalaupun dengan makhluk itu hanya sebab akibat sekedar sekemampuan saja, tapi hati kita jangan berubah. Tidak ada tempat kita mengadu, tidak ada tempat kita bersandar, tidak ada tempat kita bergantung, melainkan hanya kepada Allah. Karena Allah lah Ad-Dar dan An-Nafi'. Dia yang memberikan mudarat, dia pula yang memberikan manfaat. Nah, 3 perkara ini buah dari keimanan kepada nama Allah Ad-Dar An-Nafi'. Yang pertama, khauf, takut kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Yang kedua, raja, mengharap hanya kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal atau bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tertanam keimanan kita yang kuat, yang kokoh kepada nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi' ini, 3 hal tersebut terlahir di dalam diri kita. Kita hanya takut kepada Allah, tidak mengharap kepada hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi renungan kita. Kalau kita masih terlalu bergantung dengan makhluk, terlalu mengharap dengan makhluk, terlalu takut dengan makhluk, berarti belum sampai lagi keimanan kita kokoh kepada nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi'. Nah, ini dijelaskan oleh guru kita Syekh Baqi. Pengertian takut kepada Allah itu bagaimana? Takut kepada Allah bukan seperti takut kepada, misalnya takut dengan harimau, takut dengan hantu, tidak. Sebaliknya kita dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Takutnya supaya kita mendekat. Makanya nanti tingkatan takut itu, kata beliau, yang paling tinggi adalah takut dengan Allah. Sebab ada orang takut dengan neraka Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan azab kubur, sehingga dia menjadi orang yang ibadah misalnya. Tapi yang makam yang tertinggi itu adalah dia beribadah kepada Allah karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kewibawaan Allah, karena kehebatan Allah, karena keagungan Allah, karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikannya dengan takutnya itu mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhkan. Kita kan kalau dengan makhluk takut tuh jauh. Takut dengan Allah artinya kita berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah karena Dia yang mampu memberikan mudarat kapan saja, baik suatu berbuat taat apalagi berbuat maksiat, kapan saja. Orang dalam sholat pun kadang-kadang ada yang kena musibah, apalagi yang sedang maksiat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita mengharap kepada Allah karena hanya Allah yang mampu mendatangkan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, dan kita berharap Allah memberikan manfaat-manfaat kepada kita
yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, menjauhkan kita daripada mudarat yang mendatangkan mudarat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita munajat bersama-sama, mudah-mudahan Allah angkatkan segala kesusahan kita, Allah datangkan keberkahan kita dalam meniti hidup-hidup ke depan. Allah berikan kelapangan dalam segala hal bagi kita dan lebih baik bagi kita. Kita munajat dengan doa yang diajarkan Nabi kepada Fatimah Zahra. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Nasrun min Allah wa fathun qarib, wallahu khairun hafizah, wa huwa arhamur rahimin. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi 'ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Dar ya Nafi', ya Dar ya Nafi', ya Dar ya Nafi'. La tadurrana ya Dar, وانفعنا يا نافع بما أنفعت به عبادك الصالحين، واجعلنا من الشاكرين بأنعمك يا رب العالمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.